Shalom semua. Ya, saya diminta menyampaikan khotbah yang sudah pernah saya sampaikan di ibadah 2 bulan September. Jadi mohon maaf mungkin yang sudah mendengar, kita akan mengulang. Tapi saya rasa tidak apa untuk mengulang-ulang supaya kita hafal, merasuk, menjiwai penderitaan Kristus. Minggu lalu sudah dikhotbahkan 7 tahun berlatih. Setiap hari gerakannya sama karena saya sudah pernah ikut latihan karate. Gerakannya sama, bosan teman-teman ya, lebih enak menari. Tapi 7 tahun dilakukan tetap. Penderitaan Kristus, 7 tahun renungkan setiap hari. Tidak apa diulang hari ini. Ya. Panitia memberi judul hari ini adalah Lift Him Up. Ya. Dan sesungguhnya kita dilahirkan, kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Yesaya 43 ayat 7. Mudah ingatnya 4 tambah 3 sama dengan 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Jadi setiap kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kainos diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau dia melakukan apapun di kampus, baiklah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mayan tadi namanya apa ya di drama ya? Mama ya. Mama yang seorang ibu rumah tangga ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, mari kita mengarahkan tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang saya lakukan? Melayani keluarga, apakah itu memuliakan Tuhan? Di sela waktu kita melakukan rutinitas kita, adakah waktu yang khusus kita berikan? Adakah orang yang kita layani, yang dengan apa yang kita lakukan, orang melihat Tuhan dipermuliakan? Ya, biar itu menjadi perenungan kita sebagai pelajar, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan. Apakah kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Tentunya orang yang melayani Tuhan, orang yang mau memuliakan nama Tuhan, itu tidak hidup di dalam daging. Ya, tadi kita lihat daging berusaha menarik kita untuk mengenakkan daging kita untuk melakukan apa yang kita sukai. Tetapi kita semua bukan orang yang hidup dalam daging. Ya. Kalau kita hidup dalam daging, ya hawa nafsu, keinginan duniawi itu mempengaruhi kita, bekerja dalam anggota tubuh kita. Itu manusiawi. Tetapi apa yang tidak mungkin dilakukan oleh daging kita ya, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, apa yang tidak mungkin kita melawan ini, karena kita tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Mengutus Tuhan Maha Mulia ke dalam dunia. Menjadi hina, menjadi bodoh, menjadi bahan olokan. Menjadi sesuatu yang remeh di mata manusia. Supaya kita ditolong. Supaya kita bisa ditebus. Supaya kita bisa dikalahkan dagingnya. Supaya kita bisa ditolong dengan kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup dengan melayani Dia dan memuliakan Dia. Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal. Dan mengapa Dia harus mengutus dengan cara seperti itu? Mengapa dia harus mati dengan cara yang ngeri? Teman-teman pernah membayangkan? Di Israel itu gersang ya, banyak batu-batu dan itu naik ke Bukit Golgota. Mungkin kakinya, alas kakinya juga sudah lepas. Mungkin kakinya penuh darah. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah bersimpah darah. Ini kepala ditusuk dengan mahkota duri kan? Ya kita kena sedikit saja sakit teman-teman dan itu keliling. Dan para prajurit yang mencambuk-cambuk dengan banyak bilur-bilur di tubuhnya. Dan dia harus memikul salib
melalui jalan yang tidak mulus menuju bukit Golgota. Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak enak jatuh aja dari bukit langsung mati? Karena dia harus tergantung di atas kayu salib. Menjadi kutuk menggantikan kita. Galatia 3 ayat 13. Mari kita mencoba menghafal ayat ini ya. Karena mudah. Galatia 3 ayat 13. Supaya kita bisa bersaksi, bisa menceritakan pada orang lain. Dan Ibrani 9 ayat 22. Kenapa itu harus seperti itu? Ya, pertama karena untuk menjadi kutuk menggantikan kita, itu harus digantung di atas kayu salib. Dan yang kedua, bahwa segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Jadi Tuhan Yesus harus bersimpah darah untuk menebus Anda, untuk menebus saya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, teman-teman, saya membayangkan bahwa Tuhan Yesus dalam sangat sengsara. Saya tidak membayangkan. Suatu hari saya berdoa di dalam saat saya sangat berat dalam kehidupan itu. Saya sudah capek sekali dan tidak bisa berpikir, tidak bisa lagi berdoa dalam kata-kata dan saya berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa. Ini gelap aja. Ya memang sudah malam dan lampu mati, gelap teman-teman. Saya hanya berdoa bahasa roh, tiba-tiba di dalam pikiran saya itu terang. Dan saya melihat por la via dolorosa. Saya melihat Tuhan Yesus berjalan dalam kesakitannya, di dalam darahnya, dan saya sedang melihat-lihat dan saya sedang membayangkan persoalan saya. Tetapi Tuhan Yesus di dalam menanggung perihnya, di dalam menanggung sakit hatinya, dia datang untuk mencintai manusia, tetapi manusia yang dicintai itu mengolok-olok, menghina dia. Apa kamu itu? Kamu katanya raja, nasibmu seperti ini. Tapi apa? Tuhan Yesus, saya melihat Tuhan Yesus melihat pada saya. Dan saya percaya saat ini, hari ini pun Tuhan Yesus melihat kepada saudara. Dengan tatapan yang penuh harap. Dengan tatapan yang berkata, aku mencintai engkau. Hanya dengan matanya. Ya, saya tahu dia mencintai saya dan dia berharap saya melakukan sesuatu untuk memuliakan dia. Dia tidak berkata apa-apa karena dia menanggung sakit. Tetapi pandangan matanya sangat teduh dan pandangan matanya saat mengharapkan bahwa kita mengerti penderitaannya dan cintanya pada kita. Ya. Oleh darah anak domba itu kita ditebus. Kita ditebus dari kerajaan maut menjadi kerajaan terang. Kita ditebus dari hidup yang putus asa di bawah daging kita untuk kita bisa punya jalan yang baru. Kita diperdamaikan, ya, dan kita disucikan. Kita ini suci, ya, saya ini suci. Jangan terlalu menganggap remeh diri Anda. Anda suci, Anda sudah ditebus, sudah diambil. Engkau anak raja, engkau disertai malaikat-malaikat pengawal-pengawal. Engkau sudah ditebus, diambil dari budak menjadi anak raja, dan engkau sudah didekatkan dengan Tuhan, sudah diperdamaikan. Dan engkau sudah disucikan. Engkau adalah manusia yang suci. Karena kita sudah ditebus, sudah diperdamaikan, sudah disucikan. Kita hidup oleh roh. Ya, kita tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, pastikan sudah menerima Tuhan Yesus dan membiarkan roh Tuhan ada dalam diri kita. Maka kita tidak hidup di dalam daging. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Apakah engkau anak Allah? Maka engkau dipimpin roh Allah. Dan jika kita adalah anak, ini sangat penting. Saya ingin semua membaca bersama dengan saya. Roma 8 ayat 17, 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, adalah ahli waris, janji-janji Allah, boleh dipikirkan sekali lagi mau ikut Yesus? Kita akan menerima janji-janji Allah, menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia.
supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau sampai hari ini belum menderita bersama Kristus, kita bisa koreksi kehidupan kita. Karena ayat ini berkata seperti itu ya. Kalau kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Mungkin di kampus kita sedih, kita susah karena nilai jelek atau tidak diperhatikan atau apa. Itu saya rasa bukan menderita bersama Kristus ya, tapi mungkin itu latihan. Kita mungkin perlu berlatih untuk membiasakan diri seperti Kristus. Saya mau bacakan dari versi The Message. Ya, Roma 8 ayat 17 bunyinya demikian. We go through exactly what Christ goes through. Exactly. Ya, sama seperti what Christ goes through. If we go through the hard times with Him, then we are certainly going to go through the good times with Him. Ya, jangan kita hanya berharap good times with Him, tapi kita harus melalui hard times with Him. Perjuangan kita belum sampai seperti menumpahkan darah dan daging. Sedangkan saudara sepupu kita mau mengorbankan darah dan daging karena kepercayaannya. Sedangkan Allahnya tidak melakukan itu. Tapi Tuhan kita melakukan itu. Apa yang kita lakukan? Apakah jemaat di tempat ini siap untuk menderita bagi Kristus? Ya, karena tadi kata-katanya exactly what Christ goes through. Ya, teman-teman. Tuhan Yesus melalui por la via dolorosa. Ya, yang hari ini kita mau kenang. Ketika para prajurit memberi jalan, minggir. Ini orang jelek ini mau lewat ya. Dan kita semua ingin aja melihat-lihat, kita hanya ingin menonton kah? Atau kita mau ikut dalam penderitaan Kristus? Ya, pada saat itu umat Tuhan melihat-lihat apa yang terjadi. Ya, itu orang yang akan dikutuk, orang yang akan mati di Kalvari. Dia berdarah karena dipukul-pukul, karena dicambuk-cambuk. Ya, ada bilur-bilur, garis-garis di punggungnya. Dan dia memakai mahkota duri di kepalanya. Dan setiap langkahnya dia menanggung derita ya, menanggung sakit hati atau menanggung cemoohan, menanggung perkataan buruk untuk dia. Ya, itulah jalan penderitaan. Ya, seperti anak domba, raja kita disalib. Orang-orang yang di sini pada saat itu berlagak menyembah tapi membodoh-bodohi. Inikah raja? Seperti inikah akhir hidupmu? Tapi saat ini kita ada di sini. Kalau kita menyembah Tuhan dengan cara yang layak, dengan cara menghormati Dia untuk pengorbanannya, untuk kasihnya, untuk penebusan, pendamaian, penyucian dalam kehidupan kita. Ya. Karena darahnya itu yang bisa menyucikan kita. Karena dengan darah, dengan salibnya, kita sudah dibawa dalam satu kehidupan yang baru, kerajaan terang. Ya. Kalau kita sudah ditebus, kita bisa mengalahkan daging kita. Ya, seperti tadi pergumulannya itu. Kalau kita sudah menerima roh Allah ada dalam kita, kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Dan bukan hanya daging kita diberi kehormatan bersama-sama Tuhan. Ya, bahwa kita ini adalah lebih daripada pemenang, mengalahkan roh jahat, mengalahkan dunia ini, mengalahkan iblis. Ya, sekarang kita sudah ditebus, kita sudah lebih dari pemenang, karena seluruh karya Kristus di Kalvari sudah memberi kemenangan bagi kita. Dan jangan disebut mereka ya, kita semua mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Bukan hanya atau tetapi dan.
Darah anak domba Allah, Tuhan sudah selesai berurusan dengan kita, menebus kita di atas kayu salib, dan oleh perkataan kesaksian kita. Mari kita melatih perkataan kita dengan firman Tuhan. Supaya perkataan kita itu adalah perkataan yang powerful. Perkataan kita adalah perkataan kesaksian yang setara ya, yang seimbang dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kesaksian yang melo-melo ya. Berlatihlah di komunitas, bersaksi tentang firman Tuhan. Bersaksi tentang mukjizat dan kuasa. Mari kita berdoa banyak mukjizat di tempat ini. Supaya kesaksian kita, kesaksian yang hidup. Karena mereka, kesaksian seperti apa? Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Adakah kesaksian kita? Kesaksian ketika kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Atau kesaksian kita, kesaksian yang hidupku susah, hidupku begini. Ya enggak apa-apa sekali-sekali tapi tidak terus-menerus. Mari kita bersaksi yang menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ya, ini jelas ya, ini hanya menekankan bahwa dari segala versi. Ini perlu word of their testimony, bold word of their witness, ya kata-kata yang berani. Yang punya resiko, kesaksian yang membawa kita punya resiko teman-teman. Nah ini juga kita bisa lihat ya. They did not love their life so much that they were afraid to die. Jadi enggak sampai kita tuh tidak takut untuk mati karena Kristus sudah mati. Dan did not love and cling to, enggak kayak melekat terlalu mencintai kehidupan ini. Sekalipun sudah harus menghadapi maut ya. They weren't in love with themselves. Tidak terlalu mengasihi diri sendiri. Aduh sano ya aku. Aduh melas hidupku. Kenapa begini Tuhan? Tidak. They were willing to die for Christ. Bahkan mau mati untuk Kristus. Kalau cuma kurang ini hidupku. Itu aja terlalu menderita. Bagaimana willing to die for Christ? Ya. Karena ayat firman Tuhan ini mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini firman Tuhan sampai di sini. Mari kita menentukan pilihan. Apakah kita mau menjadi umat hidup di dalam roh karena sudah menerima pengorbanannya. Kita akan melihat video terlebih dahulu 2 menit untuk mengenang penderitaan dan kematian Kristus. Dan biarlah itu menjadi perenungan kita yang tidak membuat kita bosan. Kita melatih diri kita untuk bisa seperti seperti Kristus. Dan kita ikut ambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King.
soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente